Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Terpujilah Tritunggal Maha Kudus. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Matius ini adalah klimaks yang penting. Yesus ada di Gunung Suci. Di mana gunungnya? Kita tidak tahu dan juga tidak dipermasalahkan. Intinya adalah bahwa Yesus menugaskan para pengikutnya sebagai Musa kedua. Demikian pula dia mengajarkan khotbah di bukit di Gunung Suci. Sebagaimana Musa telah memberikan hukum lama di Gunung Sinai, dia adalah anak manusia yang mulia, seperti yang dinubuatkan Daniel. Kepada siapa segala otoritas di bumi diberikan, tetapi di dalam dia diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saat Yesus mengutus mereka, dia berjanji bahwa kehadiran ilahinya akan selalu menyertai mereka. Dengan kekuatan kehadirannya, murid-muridnya akan melaksanakan tugas mereka. Dan janji ini menjadi tanda terakhir dalam Injil, sebagaimana nama yang diberikan kepada Yesus oleh malaikat menjadi tanda pembuka. Mereka akan menamakan dia Immanuel, sebuah nama yang berarti Allah menyertai kita. Kehadiran ilahi Allah dalam diri Yesus dan komunitasnya merupakan petunjuk bagi keseluruhan Injil Matius. Di tengah-tengah Injil kembali ditekankan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih, pada tingkat yang dangkal, bacaan Injil ini tampaknya dipilih karena rumusan baptisan Tritunggal ini adalah satu-satunya rumusan yang muncul dalam kitab suci. Dan sungguh luar biasa bahwa rumusan liturgi Tritunggal telah dikembangkan ketika Perjanjian Baru sedang ditulis. Pada tingkat yang lebih dalam, pembacaan 5 ayat terakhir Matius ini memberikan pandangan Trinitas yang menakjubkan tentang pekerjaan keselamatan. Perkataan Kristus yang bangkit, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, mengingatkan pada penglihatan tentang anak manusia yang dimuliakan dalam Daniel, yang datang kepada dia yang mulia, duduk di atas tahtanya, dan menerima segala sesuatu kuasa di surga juga, seperti anak Allah yang berkuasa. Dengan kuasa ini, ia mengutus murid-muridnya, menjanjikan kehadiran ilahinya, dan janji akan kehadiran ilahi Kristus dalam gerejanya saat ini. Di akhir Injil, menyeimbangkan janji di awal dalam nama Immanuel yang diberikan oleh malaikat untuk sang anak. Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Jadi kehadiran permanen Kristus merupakan pesan dari keseluruhan Injil ini. Saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, misteri Tritunggal Kudus bukanlah sebuah teka-teki silang, sekedar pengisi waktu luang. Misteri ini adalah misteri kebahagiaan anak domba dan hidup manusia sendiri. Manusia diperhatikan, dicintai oleh penciptanya dengan kasih yang besar dalam sejarah hidupnya. Maka memahami misteri Tritunggal ini
berarti kita memahami misteri sejarah keselamatan manusia sendiri. Allah yang mencintai manusia itu menampilkan diri sebagai Bapa yang menyelenggarakan segalanya serba baik. Sebagai Bapa yang mau solider dengan hidup manusia, maka mengutus putranya terkasih yang nampak dalam penampilan Yesus Kristus dan tetap menyelenggarakan hidup ini dalam kuat kuasa Roh-Nya yang penuh kasih. Misteri ini dalam perjanjian baru menjadi konkret, tapi sekaligus menjadi sulit dipahami. Tapi kedua misteri ini habis dipahami, lalu tidak punya dinamika lagi. Maka Tritunggal Kudus sebagai misteri tidak akan habis digumuli, seperti halnya misteri kasih sendiri. Misteri Tritunggal tetap merupakan misteri Allah yang satu, satu dalam kasih, satu dalam penyelenggaraan hidup, satu sebagai tujuan akhir hidup manusia. Dalam kesatuan manusia dipersatukan oleh dinamika kasih-Nya yang besar dan mengagumkan. Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu hidup Kristiani memang merupakan hidup rohani. Karena seorang Kristen yang sanggup dibina oleh Roh, yang dikaruniakan oleh Allah, ketika orang itu mulai percaya dan kemudian dilahirkan kembali oleh air dalam Roh, maka jika seseorang tidak puas dengan kekayaan yang ada dalam menjadi miliknya, justru karena ia merasa membutuhkan nilai lain bagi hidupnya. Nilai ini adalah nilai rohani yang kerap memberikan ketenangan, kebahagiaan di dalam usaha bagi hidup ini. Nilai rohani bersendi pada iman bahwa orang diberi kesempatan menjadi anak Allah dan berkembang di dalam kedudukan tersebut. Dengan landasan sikap keputraan itu, maka hidup seorang Kristen sekarang berarti memperjuangkan keputraannya. Keputraan menjadi harapan. Ahli waris ilahi yang hidup di dalam dirinya dibuktikan dengan karya yang nyata. Hidup yang sulit lalu bukan merupakan halangan untuk berbahagia dan berbangga. Orang Kristen mempunyai jaminan di dalam Kristus bahwa hidupnya tidak berhenti di salib, melainkan diteruskan dalam kemuliaan. Misteri kasih ilahi Tritunggal Maha Kudus dihidupkan di dalam hidup ini, maka juga perjuangan menjadi anak-anak Allah pada dasarnya adalah menghayati cinta kasih Kristiani tersebut yang mendera emas menjadi logam mulia. Kristus yang mulia ditetapkan Allah Bapa sebagai penguasa di surga dan di bumi. Kristus adalah Tuhan yang berkuasa di seluruh dunia. Pantokrator, sejak saat itu seluruh ciptaan termasuk dalam pemerintahan Kristus, karena kerajaan Allah telah didirikan. Kristus telah diresmikan sebagai Raja semesta alam. Sekaranglah mulai zaman penciptaan yang baru, proses menuju bumi yang baru dan dunia yang baru. Dengan kebangkitan dan pemuliaannya, Kristus memiliki kekuasaan yang universal. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dan aku akan menyertai kamu setiap hari sampai pada akhir dunia. Gagasan bahwa Tuhan beserta kita ini diambil dari perjanjian lama. Kehadiran Kristus di antara umat perjanjian baru sekaligus memberi kekuatan penghiburan, garansi pemenuhan tugas. Kristus hadir dalam pewartaan gereja, dalam segala bentuk pewartaan dan pelayanan iman. Siapa yang mendengarkan kamu juga mendengarkan aku, kata Yesus. Amin.